Oke, kita lanjut ke materi nomor 4, yaitu array dan loop. Ya. Pertama kita belajar array dulu. Tapi sebelumnya, saya mau kasih tunjuk cara ganti theme, ya, tema di IntelliJ-nya. Kan putih nih. Biasanya kalau pernah nggak lihat programmer-programmer apa toolsnya itu hitam gitu, dark mode. Kita coba ya. Buka file kalau di Windows, kemudian settings. Kalau di Mac biasanya preference namanya. Terus di sini ada theme, ya. Sekarang theme-nya IntelliJ ganti jadi Dracula. Oke. Coba kita apply. Ya, jadi hitam, ya. Nah, terserah kalian mau apa, senangnya yang hitam apa yang terang. Kalau saya pribadi lebih senang yang hitam, karena yang masuk mata itu cuman yang terangnya aja, tulisannya aja kan terang nih, jadi tulisannya aja yang masuk ke mata. Kalau timnya terang, backgroundnya yang masuk mata, jadi menurut saya lebih cepet capek mata kalau pakai tema yang terang. Tapi ya beda orang, beda juga kesukaannya. Yang kedua adalah mau ganti, kita ke setting lagi, kemudian cari di sini mouse. Nah, bukan ini yang kita cari, kita klik general. Nah, ini change font size atau ngezoom, ya, zoom in atau zoom out dengan cara pencet Ctrl plus mouse wheel. Mouse wheel itu roda, tahu lah ya, roda yang ada di mouse. Klik ini supaya fontnya bisa kita kecilin atau gedein otomatis. Tinggal scroll aja. Coba. Nah, kan jadi gede. Oke. Sekarang kita bahas dulu array. Tapi sebelumnya kita hapus dulu semuanya nih di sini. Oke, kita bahas array. Array itu apa sih? Array itu kumpulan data ya. Tapi datanya harus sejenis. Oke, langsung aja kita kasih tunjuk. Misalnya kita kemarin udah belajar string. String A atau string name sama dengan angga gitu ya. Berarti si name ini cuman menyimpan satu string. Stringnya angga. Kita mau satu variabel itu menyimpan ada angga, ada panjul, ada otong, dan nama-nama yang lainnya. Caranya adalah ketikkan variabel string, kemudian dikasih bracket. Bracketnya yang siku ya, kurung siku. Terus baru kasih nama variabelnya. Name juga, tapi karena name-nya banyak, biasanya dikasih S. Nah, kemudian untuk initialize-nya bisa pakai new, ya, new spasi, kemudian ketik Ctrl spasi barengin. Ini buat ngeliat suggestion dari IDE-nya. Ide kita mau yang string ini. Nah, kemudian di sini harus masukin jumlah datanya berapa dalam satu array itu. Misalnya 3 deh. Nah, gitu. Jadi maksudnya adalah kita bikin names array, namanya names, yang isinya ada 3. Tapi belum kita isi, kita baru ngisi wadah-wadahnya aja. Wadahnya ada 3. Nah, cara ngisi wadahnya gimana? Caranya ngisinya names, ya. Kemudian kasih indeksnya, ya. Indeks ke 0
sama dengan Angga, misalnya gitu. Kemudian names indeks ke-1 sama dengan siapa ya? Panjul. Names indeks kedua, indeks 2 namanya si Otong. Nah, indeks array itu dimulai dari 0. Jadi kalau array-nya jumlahnya 3, berarti indeksnya 0, 1, 2, 3. Kalau kita paksa names 3 gitu ya. Kemudian namanya siapa? Si Asep. Kita coba jalanin ya. Tuh, error. Exception in main thread main. Index out of bound. Index 3 out of bound for length 3. Nih. Nggak mau indeks 3. Karena lengthnya cuma 3. Length 3 artinya indeksnya 0, 1, 2. Udah. Kayak gitu. Berarti ini kita hapus. Kemudian kita coba print. System.out.print. Terus masukin names. Coba masukin name dulu. Kemudian yang satu lagi kita masukin names. Oke. Kita kasih jeda di sini biar kelihatan. Ini apa ya? Udah, kita halangin aja gini ya. Kita batasin. Langsung print. Nah, yang di print name Angga, kemudian sama dengan ini, kemudian ini l_java.lang.string kriwel. Kita kan pengennya dia ngeprint Angga, Panjul, Otong. Ternyata nggak bisa di print kalau langsung manggil names-nya. Yang bisa di print itu kalau kita manggil value yang ada di array-nya dengan cara mendeklarasi si indeksnya, misalnya 0. Names di indeks 0 dapatnya Angga. Kita coba cek ya. Tuh, Angga. Bisa kita tambahin angka di sini, jangan 0, 1, dan spasi, kemudian plus, kita print lagi. Tuh, 1 Angga. Ctrl D, 2, 3. Berarti ini 1, yang ini 2. Kita jalanin. Nah, baru bisa di print. Ya. Ini array-nya berisi 3 data. Tapi berarti kita ngeprintnya 3 kali. Gimana kalau datanya 10? Berarti kita ngeprint 10-10-nya. Boros kodenya gitu. Nah, gimana sih caranya supaya nggak boros kodenya? Yaitu dengan cara di looping. Tapi sebelum masuk ke looping, ada satu lagi cara buat initialize si array. Contohnya gini. Buat bikin array yang isinya 3 string, kita butuh 4 line. Kita ubah dia jadi 1 line aja. Caranya gini, string new names, ya pakai S, atau bisa juga new name array. Ada orang yang kayak gitu bikin variabelnya. Kalau bikin nama variabel harus deskriptif, menggambarkan variabel itu isinya apa. Gitu. Jadi biar nggak kepanjangan kita pakai S aja. Nah, daripada pakai new string,
langsung aja pakai kurung kurawal yang isinya string. Kemudian kita, ini harus tetap pakai kurung siku. Angga, kita pakai X biar agak ngebedain ya, anggax. Kemudian panjul X. Kemudian si otong X. Nah, kayak gini. Jadi kita nggak usah ngedeklarasi jumlahnya berapa, langsung aja masukin value-value-nya. Kemudian kita ganti si names ini, ya, new names. Jalanin. Nah, oke, sekarang ada X-nya ya. Berarti ada dua cara untuk menginitialize si array. Dengan cara new sama dengan cara yang ini, ya, pakai kurung kurawal. Barusan kan string. Terus gimana kalau integer? Kalau integer sama kurang lebih ini kan. Kasih nama integernya, misalnya numbers ya. Kita masukin 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau kita mau ngeprint angka 3, berarti numbers. Berapa indeksnya? Mau ngeprint angka 3, berarti indeksnya adalah 0, 1, 2. Oke, kayak gitu ya. Oke, yang ini integer. Sama dia juga kalau pakai new kayak gini. Misalnya new number X, new integer. Bisa nggak langsung di sini ya? 1, 2, 3, 4. Oh, kayak gini juga bisa nih. Oke, new integer kurung kurawal, tapi gini juga bisa. Jadi ngapain pakai new in lagi kan? New in 6 gitu. Ya. Nah, kelemahannya si array yang pakai kurung siku, itu nggak bisa diedit jumlah array-nya. Jadi kita cuma bisa ngedit value-nya aja yang di dalam, tapi nggak bisa ngubah jumlahnya. Misalnya yang awalnya 3, kita mau tambahin kayak tadi jadi 4. Nggak bisa, error. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mainan looping, ya. Tujuannya kita nggak perlu ngeprint banyak-banyak gitu. Kita ngeprint satu line aja, dan dia otomatis nge-iterate, muter, ngeprint kayak gitu. Kita coba di sini. Kita udah punya new names dan numbers. Nah, caranya ngeloop itu pakai for ini. Kemudian for loop, ya, kita pakai for loop. Dia harus nerima 3 parameter. 1, kita harus initialize dulu indeksnya. Indeks, oke, sama dengan 0. Maksudnya kita punya indeks mulai dari 0. Terus sampai berapa? Awalnya kan 0, sampai berapa? Indeks sampai, ya, new names.length. New names.length itu berapa? New names.length itu ada 3. 1, 2, 3 ya. Length-nya ada 3. Nah, kita mau looping si indeks ini jangan sampai 3 gitu. Indeksnya sampai 2, berarti indeks 2 udah terakhir.
Jangan di looping lagi. Kalau di looping lagi nanti error. Satu lagi, ini mulainya berapa, sampai berapa, terus pertambahannya mau berapa. Indeks plus plus. Indeks plus plus itu maksudnya kita pertambahannya satu aja. Satu indeks, satu indeks. Nah, kita coba print di sini system dot out dot println. Kemudian kita print new names. Masukin indeksnya. Indeks. Kayak gitu. Kan indeksnya berubah nih. Dan ini terus ditambah. Oh, ini indeks. Indeks, indeks, indeks. Ini juga indeks. Bedanya indeks di sini otomatis angkanya ditambah-tambahin sama si for. Kita coba jalanin. Kita pisahin dulu kali ya. Pakai for loop. Nah, kelihatan ya. Pakai for loop sama ya, angka X, panjul X, otong X. Nah, kita bisa tambahin nih di sini. Indeks plus kasih spasi. Nah, gitu. Atau kasih titik, kemudian spasi. Jalanin. Lihat hasilnya. Tuh. 0. Gue nggak mau ngeprint 0, gue maunya ngeprint dari 1. Ya udah, tambahin indeksnya 1. Gitu. Jalanin. Nah, kan? 1, 2, 3. Oke, ini for loop. Nulis indeks itu kepanjangan. Orang-orang biasanya I aja. Gitu. Kita coba refaktor. Blok, klik kanan. Refaktor, rename. I. Gitu. Karena kalau indeks kepanjangan, udah biasanya orang langsung I aja. Udah pada tahu kalau I itu singkatan dari indeks. Nah, ada satu lagi loop yang nggak pakai indeks. Namanya for in. For in apa for each ya? Lupa. For in. Apa for each? Itulah. Caranya, for. Kemudian, kita pahami dulu array yang kita looping itu isinya apa. Array yang kita looping isinya string. Berarti kita ambil stringnya. String name, nggak pakai s ya, karena kita mau ngambil dari mana? Ngambil dari new names. Bisa nggak nih? Oke, name di sini error karena di atas ini udah ada namanya name, makanya error di sini. Kita ganti aja, jangan name tapi text ya. String text, ambil dari new names ini. Terus kita print. Kita copy aja printan sini, kemudian paste. Nah, i-nya error karena si for ini nggak punya i, nggak punya indeks. Dia punyanya langsung teksnya. Kita juga nggak bisa ngeprint new names 8 gitu. Buat apa? Ini kan di dalam for. Jadi yang kita bisa langsung print adalah teks. Paste. Run. Tuh, pakai for each. Saya lupa for in apa for each gitu. Nanti dicari dah. Nah ya, angka X, panjul X, otong X.
dengan cara gini lebih cepat gitu nulisnya, tapi nggak dapet indeksnya. Tapi dengan cara seperti ini dapat indeksnya dan bisa diatur pertambahan indeksnya berapa gitu yang mau di print. Oke. Segini aja kita bahas array dan loop. Masih banyak cara ngelooping lainnya, salah satunya pakai while ya. Pakai while dan pakai do. While gitu. Dan ini do kalau nggak salah, kemudian while ya. Tapi nggak akan kita bahas. Dengan tahu for loop dan for each aja udah cukup gitu. Nanti kedepannya kalau udah mulai berkarya bisa cari lagi. Oke, segitu aja. Lanjutnya di video selanjutnya kita bahas method atau function.